1 Petrus 1:13-25. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang haram, bukan pula dengan peran atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dua tiga ya. Tetapi firman Tuhan tetap selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan, topik yang cukup membangkitkan kita jika kita memahami, ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, karena kita punya dua gereja di Ajibata di Merapat, seringkali atmosfernya beda-beda, ya, beda di sini, beda di sana. Jadi saling ya. Kadang saya sampaikan firman Tuhan di sini, tapi Tuhan tambahkan di sana, gitu. Kadang saya Tuhan bukakan di sini, di sana tertutup, begitu. Jadi atmosfernya beda-beda, ya. Walaupun tema firman Tuhan sama, tapi beda atmosfer itu. Ya, atmosfer itu yang membuat tingkat pemberitaan itu sampai kepada sasaran atau tidak, ya, atmosfer itu. Ya. Jadi kalau di Ajibata kemarin hanya poin yang pertama bisa tembus, sementara di sini 3 poin itu sepertinya bisa dicerna, ya. Nah, saya rindu kita bergumul supaya memahami setiap firman yang kita dengarkan ini. Amin. Jadi pemahaman kita tergantung kepada rasa haus kita, ya, rasa lapar kita. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa kegelapan itu nggak tinggal diam. Dia akan bekerja terus. Ada kuasa penguasa di udara, ada pikiran yang tidak ditundukkan. Nah, itu bergumulan. Setiap dengar firman bergumulan, ya. Jadi setiap mempelajari firman pun bergumulan. Jadi setiap anak Tuhan supaya mendapat berkat
sepenuhnya dari pemberitaan itu harus punya pergumulan, harus punya rasa haus, harus punya rasa lapar ya, akan firman Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua datang dari rumah masing-masing memiliki sebuah kerinduan. Amin. Nah, mari kita lihat. Kita sudah baca tadi. Jadi kenapa saya minta kepada kita membaca supaya kita masuk duluan. Kalau tidak, setiap bagian-bagian yang akan kita bahas Bapak Ibu sudah baca ya. Nah, sudah baca. Di sini dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 ada banyak ayat. Ayat yang ke-13 ini adalah merupakan judul sebenarnya dari seluruh ayat itu ya. Dari sini aku mulai sehingga kita nanti akan menemukan pesan-pesan Tuhan setelah ini. Sebab itu siapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ada berapa rupanya pengharapan kita? Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab ada pengharapan akan keselamatan, ada pengharapan untuk mengalami damai sejahtera, ada pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati, ada pengharapan akan kemuliaan, ada pengharapan akan hidup yang kekal, dan banyak pengharapan yang Tuhan telah janji-janjinya telah Tuhan tebar di seluruh Alkitab. Nah, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Makanya dikatakan di sana, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Seluruhnya berarti jamak, banyak pengharapan yang Tuhan telah janjikan di sepanjang perjanjian baru setelah kita diselamatkan. Ya. Jadi Yesuslah sumber pengharapan kita. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia, ya. Atas kasih karunia. Jadi semuanya pengharapan ini, seluruh pengharapan ini diletakkan atas kasih karunia. Kasih karunia artinya kita sudah tahu semua bahwa seharusnya kita tidak layak, tetapi Dia layakkan. Begitulah kira-kira. Kasih karunia itu adalah apa kira-kira? Tentu Bapak Ibu sudah mengerti tentang kasih karunia ya. Yang seharusnya kita tidak pantas menerima, tetapi Dia berikan. Seharusnya kita terima hukuman, tetapi Dia justru memberikan keselamatan. Itulah kasih karunia. Jadi ada seorang pakar, pakar kita mengatakan kasih karunia itu adalah yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak berhak. Kita nggak berhak menerima, sementara Tuhan tidak wajib memberi. Nah, itu kasih karunia. Tetapi Dia memberikan, ya, Dia memutuskan memberikan. Dan ketika kita tidak berhak, bukan hak kita menerima. Nah, kesempatan menerima itu, padahal bukan hak kita, tetapi diberikan.
Dia tidak wajib, dan karena hak kita adalah dihukum, itu hak kita. Kita sudah ditetapkan untuk dihukum. Tetap tidak bisa kita menuntut hak pula keselamatan itu, enggak. Hak pula hidup kekal, enggak. Hak kita adalah mati, masuk neraka. Tetapi dia memutuskan memberi kepada kita, dan ketika dia membuka pintu, nah itu yang disebut dengan kasih karunia, kemurahan Tuhan. Jadi letakkanlah pengharapanmu semua kepada kasih karunia, di mana dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Diberikan dengan cuma-cuma. Nah, lalu Bapak Ibu, kita lihat di sini, karena kita ada dalam kasih karunia, maka ayat yang 14-27 kita akan lihat apa respon kita terhadap kasih karunia itu. Apa jawaban kita? Karena dia telah memberikan segalanya kepada kita, pengharapan akan damai sejahtera, pengharapan akan keselamatan, pengharapan kebangkitan dari antara orang mati, pengharapan untuk hidup kekal, pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita bisa mengharapkan segala sesuatu, padahal tidak ada dasar berharap. Itu sama seperti Abraham, tidak ada dasarnya berharap, tetapi dia berharap. Karena dia meletakkan pengharapannya kepada kasih karunia. Nah, apa respon kita? Apa balasan kita? Kemudian respon itulah yang membuat kita punya kualitas. Respon itulah yang membuat kehidupan manusia punya nilai, punya mutu. Dan selanjutnya ayat yang ke-24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya, selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi apa jawaban kita nanti terhadap kasih karunia ini? Inilah yang menjadi nilai seorang manusia. Manusia itu bernilai dari responnya terhadap kasih karunia. Lalu dibandingkan dalam ayat 24, sebab yang hidup semuanya seperti rumput, artinya nggak ada nilainya. Dan dikatakan di sini segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya hidup ini seperti rumput yang tumbuh pada pagi hari, dan kemuliaannya seperti bunga rumput yang akan layu di sore hari. Artinya hanya sementara, tidak bisa bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Tetapi ketika kita meletakkan diri kita kepada kasih karunia, dan respon kita inilah yang memunculkan nilai kita. Respon kita inilah yang membuat kita bermutu. Jadi kalau nggak ada respon ini, manusia itu sama seperti rumput, seperti bunga rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput yang mekar pada pagi hari dan layu pada sore hari. Artinya tidak bermutu, tidak ada nilai. Jadi nilai sebuah kehidupan itu karena responnya terhadap kasih karunia. Nah, mari kita lihat yang pertama, ya. Judul firman Tuhan adalah respon yang benar terhadap kasih karunia. 2-3 ya.
Respon yang benar terhadap kasih karunia. Banyak orang meresponi kasih karunia itu salah. Makanya mereka tidak bertumbuh, mereka tidak punya kualitas kehidupan. Mereka tidak punya mutu, mereka tidak punya nilai kehidupan. Jadi nilai kehidupan seorang manusia ditentukan oleh responnya terhadap kasih karunia. Karena di luar Tuhan manusia itu nggak ada gunanya, nggak ada nilainya, karena akan berujung kepada api neraka. Ya, tidak ada nilai. Kasih karunia itulah menjadi pintu kita untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, yang bernilai, yang bermutu, yang berguna. Nah, kalau kita selama ini meresponi kasih karunia salah, misalnya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kita udahlah, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kita hidup sesuka hati kita, itu salah meresponi kasih karunia. Dia tidak bertumbuh, dia tidak punya kualitas hidup yang lebih tinggi. Jadi kasih karunia itu adalah membawa kita kepada kualitas hidup hingga serupa seperti Kristus. Nah, itu kasih karunia. Karena kasih karunia itu adalah kemampuan melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Karena kasih karunia adalah kemampuan untuk menjadi seperti Kristus. Di luar kasih karunia tidak ada kemampuan untuk menjadi. Di luar kasih karunia kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Jadi kasih karunia itu dimaksudkan untuk menaikkan kualitas kehidupan kita. Nah, yang pertama kita lihat respon yang benar terhadap kasih karunia. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi respon yang benar terhadap kasih karunia yang pertama adalah kita meresponinya dengan hidup kudus. Amin. Itu respon. Nah, ketika kita meresponi kasih karunia itu dengan hidup kudus, kita itu memiliki kualitas. Jadi orang yang tidak memiliki hidup kudus, bagi Tuhan dia nggak punya mutu, nggak punya kualitas, nggak punya bobot, kadarnya rendah. Itu sama seperti firman Tuhan berkata kepada Belsasar kalau tidak salah, ada tulisan tangan di dinding, mene tekel ovasin. Arti lain bagian lainnya nggak usah semua. Engkau ditimbang tetapi terlalu ringan. Jadi saudara-saudara, hanya Tuhan yang membuat hidup kita itu berkualitas. Itu tergantung kepada respon kita terhadap kasih karunia. Jadi respon kita terhadap kasih karunia itu adalah hidup kudus. Ya. Sudah nyala belum? Ya, soalnya kalau Bapak Ibu nggak lihat nanti gambarnya ini agak apa ya. Jadi gambar ini menolong kita memahami tentang setiap kata ini ya. Jadi kalau kita meresponi kasih karunia dengan hidup kudus, kita itu memiliki kualitas. Jadi kualitas seorang manusia kalau hidupnya kudus. Kualitas hidup manusia bukan pengetahuannya,
Kita sudah pernah melihat gambarnya. Jadi kalau kita mau hidup berkualitas, menurut Tuhan, ya, menurut Tuhan. Karena dalam ayat ini memberitahukan, ya, dulu kita itu tidak punya nilai. Kita itu hampa, kosong. Kalau ditimbang ringan. Tetapi ketika memiliki hidup yang kudus, kita itu berkualitas. Dulu kita sudah lihat gambarnya ini. Apa artinya kudus itu? Nah, kudus itu, saudara-saudara, bukan berarti seperti mencuci pakaian pakai rinso, dicuci lalu bersih tanpa noda. Itu pengertian seperti itu akan membuat kita tersiksa. Pengertian seperti itu akan membuat kita menyerah. Udahlah, tidak mungkin. Nah, kata kudus itu, mari kita lihat gambar ini. Ini adalah orang-orang di dunia ini. Lalu kita dipanggil oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, dan inilah yang disebut kudus. Artinya kudus itu pemisahan, pengkhususan untuk atau oleh Allah. Jadi itu artinya kudus. Artinya status kita dulu di dunia ini, sekarang kita dipisahkan, dikhususkan untuk Allah, oleh Allah. Itu yang pertama. Dipisahkan. Jadi saudara dan saya, ketika kita percaya pada Yesus, telah dipisahkan. Jadi usaha Tuhan memisahkan itu disebut kudus, khusus. Kita itu dikhususkan, sementara ini umum. Kita khusus. Jadi dikuduskan berarti kita khusus. Kalau dulu kita umum. Jadi orang-orang semua di dunia ini umum. Tapi orang yang telah dipisahkan oleh Tuhan itu disebut khusus, itu disebut kudus. Makanya orang Korintus, saudara-saudara, kenapa mereka disebut jemaat Allah yang kudus? Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus. Apa maksudnya? Padahal jemaat Korintus itu adalah jemaat yang tidak serta-merta hidup dalam kebenaran. Nah, karena kudus ini, saudara-saudara, ada dua hal, ya. Pertama itu secara posisi, ya. Secara posisi kita telah berpisah dari dunia ini. Posisi kita dulu di umum ini yang sudah di bawah hukuman ini. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, Tuhan pisahkan kita. Walaupun memang kita di dunia ini masih tinggal bersama-sama, tetapi ilustrasi ini hanya menolong kita bahwa benar-benar ada pemisahan. Tapi kita memang ada di tengah-tengah dunia ini, bagaikan gandum di tengah lalang, begitu. Tetapi secara posisi dalam rohani kita sudah terpisah. Itu disebut dikuduskan, dikhususkan. Jadi saudara dan saya di hadapan Tuhan itu orang-orang yang khusus. Amin. Orang-orang yang khusus. Secara posisi kita sudah dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini oleh Allah dan untuk Allah. Nah, setelah kita dikuduskan secara posisi ini, lalu yang kedua secara progresif. Artinya hari demi hari kita mengalami pengudusan diri kita oleh firman Allah. Bahwa kita ini khusus.
Makanya dikatakan pergunakanlah anggota-anggota tubuhmu untuk senjata-senjata Allah. Jangan gunakan menjadi senjata-senjata kelaliman. Artinya tubuh kita ini dikhususkan untuk Tuhan. Kenapa kita gunakan untuk dunia? Makanya secara progresif itu, secara bertahap, kita semakin memahami, oh, mataku ini bukan untuk dunia ini, tanganku ini, hatiku ini, pikiranku ini, hidupku ini. Pemahaman itu secara bertahap, saudara-saudari, pada akhirnya seluruh hidup kita itu, keseluruhan itu benar-benar dipisahkan untuk Allah, benar-benar dikhususkan untuk Allah. Jadi secara progresif inilah yang menjadi pergumulan kita. Secara posisi Tuhan sudah lakukan itu ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita dilahirkan baru, posisi kita sudah berubah. Jadi saudara harus sadar, posisi saudara sudah berubah dalam Tuhan. Amin. Saudara bukan di dunia ini lagi. Saudara itu anak Tuhan. Saudara itu telah dikhususkan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Sejak saudara dan saya percaya kepada Yesus, saudara telah terpisah. Makanya itulah awalnya dulu, saudara-saudara, gereja kita dulu. Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka itu merasa mereka itu ada sebuah disadari atau tidak disadari itu tersisih, padahal ada di tengah masyarakat. Mereka itu tersisih, padahal mereka tinggal di tengah masyarakat. Mereka tidak menyisihkan diri, tidak. Tetapi secara rohani sepertinya mereka tersisih begitu. Di alam roh itu telah ada pembedaan. Jadi kalau saudara sebagai anak Tuhan, walaupun orang tidak menyisihkan saudara, atau saudara tidak menyisihkan diri, tapi di alam roh itu kita merasa itu berbeda. Karena apa? Karena memang secara posisi itu sudah Tuhan kerjakan ketika saudara percaya. Jadi jangan aneh ketika saudara menemukan diri saudara, kok ada apa ya? Kok gak nyambung ya? Ketika saya bicara tentang Tuhan, tentang kerohanian, kok gak nyambung dengan orang itu? Padahal dia sahabatku, begitu. Karena itu kenyataan, Bapak Ibu. Ada sebuah pemisahan, ada sebuah kekhususan. Andai kata saudara tidak percaya pada Yesus, saudara tidak merasa apa-apa. Saudara nyambung saja. Tetapi kenapa? Karena memang secara spiritual posisi saudara sudah berbeda. Itu namanya dikuduskan. Itulah yang membuat hidup kita berkualitas. Ini ketika kita dikuduskan, hidup kita berkualitas. Sementara ini tidak. Karena semua manusia seperti rumput katanya. Nah, secara progresif ini yang harus kita pergumulkan sehari-hari. Kenapa perlu kita hidup kudus? Karena kita meniru Bapa kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, keistimewaan orang percaya. Kita menjadi keluarga Allah. Dia adalah Bapa kita. Berarti kalau dia Bapa kita, berarti kita mengikuti apa yang dilakukan Bapa kita. Kalau dia kudus, berarti anak-anaknya pun harus kudus. Amin. Secara posisi dia sudah kerjakan, secara bertahap, secara progresif, setiap hari kita harus punya kesadaran yang lebih dalam tentang posisi ini. Nah, ketika hidup kita mau berdosa begitu, kita sadar, aku tidak akan menggunakan anggota tubuhku untuk menjadi senjata-senjata kelima. Aku mau menggunakan hidupku menjadi senjata-senjata Allah. Akhirnya Allah yang menggunakan kita, bukan
bukan iblis lagi yang menggunakan kita. Secara bertahap. Kuduslah kamu sebab aku kudus katanya. Karena Dia adalah Bapa kita yang kudus itu, maka kita lama-kelamaan semakin serupa dengan Bapa kita. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Bapa yang memanggil kita itu kudus, maka anggota keluarganya itu Dia mau supaya sama seperti Dia. Jadi ingat Bapak Ibu, kudus artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Jadi tidak otomatis saudara seperti Rinso yang seperti kain yang dibersihkan oleh Rinso. Pertama, di pikiran saudara harus paham dulu tentang kudus ini. Berarti dipisahkan. Berarti hidup ini khusus untuk Allah. Pikiranku khusus untuk Allah. Dengan pemahaman kekhususan diri untuk Allah, dengan demikian hidup kita akan suci, hidup kita akan kudus. Bukan sebuah usaha yang mati-matian, tetapi sebuah kesadaran tentang posisi kita di hadapan Allah dan kesadaran akan posisi kita setiap saat di hadapan Allah. Maka dengan demikian dosa-dosa itu akan kita tinggalkan. Seluruh hidup kita, pergunakanlah anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai Allah menjadi senjata. Karena kita sadar bahwa seluruh hidup kita telah dikhususkan untuk kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Nah, sebab Bapak kita itu kudus. Dia Bapak kita adalah anggota keluarga. Jadi sebuah keistimewaan kita dibuat menjadi anggota keluarga. Dan Tuhan berharap kita sama seperti kepala keluarga, yaitu Bapa. Secara posisi Dia sudah kerjakan secara progresif. Dia mau kita semakin meningkat dan meningkat. Amin. Itu yang pertama. Itu respon kita terhadap kasih karunia. Jawaban kita terhadap kasih karunia adalah dengan hidup kudus. Kalau kita tidak menjawab kasih karunia ini dengan aksi hidup kudus ini, berarti kita menyediakan kasih karunia. Hidup kita gak punya mutu, hidup kita gak punya kualitas. Walaupun kita punya apa-apa, walaupun kita terkenal. Makanya Bapak Ibu lihatlah orang-orang yang contohnya lah ya, terbuka saja kita hamba Tuhan yang terkenal dengan luar biasa, karisma yang luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan hidup kudus. Tuhan Allah yang adil, tidak memandang muka. Nanti kita lihat ayat selanjutnya. Itu dasarnya kita hidup kudus. Dia tidak memandang muka. Kata Tuhan mau itu kualitas itu. Nah kemudian yang berikut Bapak Ibu, kita lihat. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, ya. Dia adalah Bapa, kepala keluarga, tetapi Dia dikatakan tidak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dia telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, yang
yang tidak bermutu, yang tidak bernilai. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi nenek moyang kita mewariskan hidup yang gak bernilai karena hidup di dalam dosa. Hidup yang tidak berkualitas. Dikatakan di sini kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu menyatakan dirinya pada zaman akhir. Respon yang kedua terhadap kasih karunia adalah kita harus memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan ini sebuah kualitas, sebuah mutu dari kehidupan manusia. Jadi respon yang kedua terhadap kasih karunia adalah takut akan Tuhan. Balasan kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan, balasan yang kedua adalah takut akan Dia. Dari takut akan Tuhan dikatakan permulaan dari pengetahuan. Jadi untuk memiliki hidup yang meningkat itu takut akan Tuhan, karena itu adalah awal, permulaan dari hikmah pengetahuan. Nah, mari kita perhatikan takut akan Tuhan ini apa artinya. Takut dalam bahasa Yunani disebut phobos. Takut. Nah, rasa takut yang menimbulkan teror. Ini pengertian takut yang pertama dari kata ini. Rasa takut yang menimbulkan teror. Ini rasa takut negatif ya. Dari kata ini muncul kata phobos, ini muncul kata fobia, gangguan kecemasan, rasa takut berlebih yang diderita seseorang karena suatu alasan. Tetapi takut yang dimaksud di sini, nah ini takut mencekam. Bukan ini takut yang dimaksud di sini. Bukan ini kualitas hidup yang dimaksud oleh Tuhan. Seperti fobia ini. Tetapi takut yang kedua, rasa takut yang menimbulkan rasa hormat dan gentar. Nah, itu sama seperti Musa ketika dia berbicara dengan Tuhan. Dia melihat ada semak belukar terbakar. Dia pikir terbakar. Dia dekat, loh aneh, kok semak ini ada api tapi nggak terbakar. Lalu ada suara, Musa, lepaskanlah kasihmu, karena tanah yang kau injak adalah kudus. Lalu dia takut dan hormat. Ada rasa takut sekaligus hormat. Lalu dia lepaskan kasutnya, lalu mereka bicara. Ini yang dimaksud takut akan Tuhan. Kenapa kita takut? Memiliki rasa takut yang menimbulkan rasa hormat dan gentar. Apa alasan takut akan Tuhan? Karena Dia adalah Bapa. Ayat 17a. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, Dia Bapa kita. Jadi terhadap Bapa kita harus takut dan hormat. Jadi kalau ada seorang anak takut seperti pengertian yang pertama, seperti diteror, ada kuasa setan yang mengintimidasi di sana. Tetapi takut yang dimaksud di sana takut hormat karena kekudusannya, karena kebesarannya. Nah, yaitu Dia adalah Bapa. Bapa artinya Dialah asal muasal kita. Dia asal muasal kita. Bapa artinya sumber. Dialah penyebab kita ada. Kalau tanpa Dia kita nggak ada. Karena Dialah penyebab kita, berarti kita
nihil, ya. Dari yang nihil dia ciptakan. Dialah penyebab kita ada. Tanpa dia kita nggak ada. Jadi kalau kita ada, tapi majapahit kita, tuh pencipta kita, ini apa namanya? Bagi orang zaman sekarang bilang apa? Kurang ajar. Dialah penyebab kita. Dialah asal muasal kita. Makanya Allah kita Tritunggal, Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah asal muasal. Dia punya firman. Dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Namanya Yesus. Roh Kudus mewujudkan keselamatan itu menjadi milik yang pasti dalam hidup kita. Itu Tritunggal. Semua itu firman keluar dari Bapa. Roh Kudus diutus dalam nama Yesus dari Bapa. Bapa yang satu itu. Itulah Allah kita Tritunggal. Dia sumber. Dia penyebab segala sesuatu. Jadi kalau kita nggak hormat, nggak takut sama Dia, Yahweh itu disebut Yahweh. Nyanyian pemuda kemarin, Yahweh. Yahweh, namanya Yahweh. Tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Oleh firman segala sesuatu diciptakan. Firman itu adalah Yesus Kristus. Bapa sumber itu menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Segala sesuatu tidak akan jadi tanpa Dia. Jadi perlu takut hormat. Jadi terlalu sombong manusia itu kalau nggak takut akan Tuhan. Kalau tidak hormat pada Tuhan. Lalu apa alasan takut akan Tuhan? Nah, Dia adalah Yahweh itu. Dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dia yang berkata, Aku adalah Aku. Ketika Musa berkata, siapa namamu? Aku adalah Aku. Akulah Aku. Dalam perjanjian baru, siapa yang mengatakan demikian? Yesus. Akulah Dia. Maka jatuhlah prajurit-prajurit. Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Hormat. Hormat lewat hidup kudus kita. Setiap perilaku kita itu menunjukkan bahwa kita menghormati. Mengapa kita, apa alasan takut akan Tuhan? Yang kedua, Dia adalah hakim. Dikatakan di sini, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dia hakim. Karena itu harus hormat dan takut sama. Dan Dia katakan Dia tidak memandang muka. Ini sudah berapa lama ini melayani ini? Ini sudah berapa lama itu Tuhan? Dia nggak memandang muka, nggak berlaku sama Dia itu nepotisme, nggak berlaku sama Dia. Dia adil. Karena keadilannya lah Dia menghukum orang berdosa. Dan karena keadilannya lah Dia memberikan iman kepada orang, kepada manusia, supaya manusia nggak bisa menuduh. Dia kan Allah. Dalam kitab Roma dikatakan Dia
memberikan iman kepada kita supaya dibuka semua mulut. Artinya Tuhan memberikan jalan, yaitu iman, supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia. Dia adalah hakim yang adil. Kalau kita itu hidup, karena dia hidup, maka dia menyatakan, dia bereaksi terhadap dosa. Karena dia hidup, dia punya belas kasihan terhadap orang yang akan menuju neraka. Karena dia hidup, dialah yang memberikan hidup kepada kita. Makanya kita punya emosi, kita punya perasaan. Karena dia hidup, maka dia bisa menimbang. Kalau dia Allah yang mati, mana bisa dia menimbang? Karena dia adalah Allah yang hidup, kita perlu takut akan dia. Karena dia hakim, hakim yang adil. Amin. Hormat. Dan posisi kita sebagai anak Bapak Ibu tadi seperti seorang anak terhadap Bapak, takut dan hormat. Ada kan memang anak selalu lebih tentang, memang ayahnya satu hal yang apa sebenarnya itu nggak masalah, tetapi misalnya anak saya, karena saya sayang sama dia, Pak, saya doakan Papa, tumpang tangan dia, datang mamanya, pantang. Bagi saya nggak masalah, tapi karena saya satu dengan istri saya, dari sisi hukum dia berjalan, dari sisi keadilan dia mengerti tentang otoritas, dia dipisah, dia berjalan, nggak boleh gitu. Memang kita menyayangi, tapi bukan suka-suka gini-gini kan ayatnya gitu kan. Harus ada hormat dan takut. Dan posisi kita sebagai anak, ya, bukan menegangkan, menakutkan begitu, enggak. Kita itu anak, tetapi kita sendiri yang tahu apa yang harus kita lakukan kepada Bapa, kepada Tuhan, apa yang telah Dia berbuat bagi kita. Memang ada orang Kristen yang mungkin bagi dia lah itu benar, tapi kadangkala lewat ekspresinya bisa kita katakan salah. Lalu 20 suka Bapak, oh haleluya, oh haleluya. Lalu sepertinya enggak dihormati Tuhan itu begitu lewat aksinya. Memang kita anak, kita merdeka, tapi kan harus semakin bertambah usia kita kan, tata krama kita kan semakin baik, ya kan? Coba anak-anak Bapak Ibu yang waktu kecil Pak ditampar-tampar muka kita, lalu tambah besar jadi TK, Pak di apa kepala kita, lalu SMP SMA, Pak digini-gini. Makin besar seseorang, etikanya makin bagus begitu. Makin lama kita sama Tuhan, kita punya tata krama yang semakin meningkat. Coba dulu Nikolas begitu keluarnya. Kalau udah kuliah mah kok masih begitu sama. Mungkin waktu kecil oke lah. Tapi kalau sudah besar kan itu tidak diminta Bapak, tetapi muncul sendiri sebuah kesadaran sosok Bapak pantas diperlakukan. Demikian juga dengan Allah begitu. Karena dia adalah Bapa kita, kemudian dia adalah hakim. Nah, alasan yang berikut kenapa kita harus takut akan Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Lewat ayat ini ya diberitahukan kepada kita alasan-alasan takut akan Tuhan. Ayat 18 sampai 20, dia adalah juru selamat kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dan kita sudah dengar firman Tuhan, keselamatan yang besar itu. Karena pelaku keselamatan itu adalah Dia sendiri. Bukan seorang duta, seorang utusan, tapi aku sendiri akan turun.
Dia menjadi manusia. Untuk menjadi manusia bukan sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya. Kalau dia tidak melakukan itu, kita nggak selamat. Kita nggak selamat. Nah, itu ditunjukkan di sini dalam ayat-ayat selanjutnya. Kita harus takut akan Tuhan karena Dia juru selamat kita. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus oleh juru selamat. Kemudian, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kamu ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kenapa? Apa yang membuat kita sehingga kita tidak menghormati sang juru selamat itu? Kita ditebus. Ini kualitas hidup kita. Semakin kita mengerti kasih karunia, kualitas hidup kita semakin meningkat lewat takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, ya, supaya lama-lama, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapan tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat, respon yang benar terhadap kasih karunia adalah hidup di dalam kasih. Kasih adalah kualitas hidup seorang anak Tuhan. Kalau tidak ada kasih, itu tidak ada kualitas hidup. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Kita sudah membahas ini tentang keistimewaan orang percaya dalam Tuhan. Ya. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil keluar, itu disebut eklesia, dipanggil keluar. Itu juga dikuduskan, tadi kita sudah bahas. Eklesia dipanggil keluar dari dunia. Nah, orang-orang yang dipanggil keluar itu disebut keluarga Allah. Bapa Allah adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anaknya. Berarti kalau kita anak-anaknya, semua anak-anaknya berarti bersaudara. Amin. Dia Bapa kita, berarti semua anak-anaknya bersaudara. Nah, kalau bersaudara, 1 Petrus 1 ayat 22 kita baca di sana tadi. Coba dibaca, siapa yang bisa membaca 1 Petrus 1:22, silakan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, terus Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan itu ikhlas. sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan Philadelphia. Terus Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi, kasih agape. Jadi di dalam keluarga Allah ini ada kasih persaudaraan, ada kasih agape. Jika gagal kasih persaudaraan ini, karena ini kan bersyarat ini. Ketika ini gagal, maka kasih agape yang menghandle. Jadi ketika kasih persaudaraan kan saling menuntut, bersyarat. Misalnya datangnya ke rumah kami ibadah rumah tangga hari Rabu ya, kata Pak Sian contohnya. Gak pernah pun dia datang ke rumah kami, tak usahlah ke situ. Nah itu berarti dia datang ke rumah Pak Sian ibadah. Kalau Pak Sian datang ke rumahnya, berarti bersyarat.
Nah, kalau bersyarat begini terus, berarti gak jadi-jadi. Gak jadi-jadi. Bagaimana keluarga kalau bersyarat terus? Kalau syarat itu gak dipenuhi bagaimana? Kalau ada kemungkinan gagal. Nah, makanya ada apa? Agape tanpa syarat. Jadi kalaupun Pak Sean pernah tidak datang ke rumahmu ibadah, walaupun Pak Sean tidak datang ke rumahmu ibadah, tapi aku akan datang ke rumahnya ibadah. Nah, itu agape. Artinya tanpa syarat. Nah, agape inilah yang membackup Philadelphia ini. Dan Philadelphia ini harus berlangsung terus dalam keluarga Allah dan agape. Nah, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Alasan hidup dalam kasih karena kita sama-sama percaya pada Allah. Ayat 21. Kita kan sama-sama percaya. Kecuali satu si lili biku, misalnya si pilih biku, gak bisa klop itu. Lalu yang kedua, alasan hidup dalam kasih, sama-sama belajar hidup dalam kebenaran. Tadi ayat 22, disucikan oleh ketaatan kamu kepada kebenaran. Kita kan sama-sama bertumbuh, kita kan sama-sama hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, alasan hidup dalam kasih karena kita sama-sama telah lahir baru. Ayat 23, kamu telah dilahirkan. Kamu berarti jamak. Nah, itulah alasan sehingga kita diminta hidup dalam kasih. Karena dalam sebuah keluarga gak ada kasih, bagaimana hidup itu gak berkualitas? Keluarga itu gak berkualitas. Coba, ada yang berkeluarga, anaknya 1, 2, 3, 4 sampai 10, terus, tapi nggak ada kasih, nggak ada nilainya, nggak ada nilai. Jadi Bapak Ibu, kasih itulah menjadi kualitas hidup kita. Hidup dalam kasih itulah respon kita terhadap kasih karunia. Jadi kalau saudara telah diselamatkan oleh Tuhan, saudara meletakkan pengharapan kepada kasih karunia, apa respon saudara terhadap kasih karunia itu? Saudara tidak ada yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tidak ada hidup kudus sebagai responnya, tidak ada takut akan Tuhan, tidak hidup dalam kasih. Bagaimana hidup kita jadi berkualitas? Banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Pemain musik silakan ke depan. Banyak hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat Dia lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apa balasannya? Apa responnya? Saat kita bangun sampai terbaring, itu adalah wujud kasih karunia. Rahmatnya begitu nyata dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita melewati api pencobaan oleh karena kasih karunia. Apa responnya? Apa jawabannya? Kebaikan-kebaikannya itu luar biasa. Sepanjang hidup kita, Dia tetap setia. Apa responmu? Apa jawabanmu? Kebaikan Tuhan memberkati hidup kita. Apa responmu? Karena itu Bapak Ibu, mari kita nyanyikan nyanyian.